Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kakak. Nah, pada video kali ini kakak akan membahas contoh soal US SMP. Nah, video ini akan dibagi menjadi dua part dua part ya. Part yang pertama itu adalah tentang fisika, yang part kedua ini yang insya Allah akan kakak buat itu adalah part biologi. Video ini akan sangat berguna sekali nih bagi kalian yang ingin mempersiapkan US. Walaupun memang UN itu sudah tidak ada, namun US itu akan menjadi syarat untuk kelulusan kalian. Karena 70% itu syarat penentuan kelulusan itu 70% dari nilai rapor semester 1 semester 5 dan 30%-nya adalah nilai US kalian. Nah, penting kan US itu? Namun, sebelum kalian menonton, jangan lupa ya, klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kakak. Terima kasih. Oke, kita akan mulai ya pembahasannya. Di sini kita akan membahas contoh soal US SMP MTS ya. Ini part 1 ini tentang fisika ya. Oke, kita mulai pembahasannya. Di sini ada soal tentang besaran, satuan, dan pengukuran. Gigi mengukur massa air dengan neraca dan gelas ukur seperti gambar A dan B. Massa air dalam gelas ukur tersebut adalah, ya di sini ada pilihannya. Oke, kita hitung. Ini seperti biasa ya, ini neraca 3 lengan. Ya, kalau tidak salah ini neraca 3 lengan. Pertama, kita hitung dulu massa gelasnya sama dengan 23,35 gram ya, karena sini pilihannya gram. Oke, lanjut kita hitung massa gelas sama airnya ya di sini yang gambar B, 145,4 gram. Oke, nah habis itu kita kan mau ngukurnya itu massa airnya ya, berarti kita harus kurangin massa gelas dan air dikurang massa gelas. Hasilnya adalah 122,05. Berarti jawabannya adalah yang B ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada soal tentang sifat-sifat zat. Perhatikan rangkaian percobaan tampak pada gambar berikut. Di sini ada kayak sebuah ruang A, di sini ruang B. Kita nggak tahu ini zatnya apa ya, kita nggak tahu. Tapi yang pasti di gambar yang pertama, ini kita tulis gambar pertama. Ini gambar kedua. Gambar ke-1 ini kayak ada cairan di ruang A, terus dibuka ya, ini kerannya. Dibuka, terus tiba-tiba memenuhi ruang B. Nah, sedangkan yang gambar kedua, ini ada sebuah zat, bukan cairan, ini zat ya. Zat, di ruang A dalam keadaan tertutup terus dibuka, tiba-tiba zat ini memenuhi semua ruangan ya. Berarti ini sifat zat apa ya? Oke, kalau seperti ini kita ingat-ingat lagi nih, kan tadi zatnya apa? Kan tadi pas ruang A bentuk zatnya seperti ini, pas di ruang B seperti ini ya, melengkung, terus yang ini kayak kotak ini karena dia menyesuaikan dengan bentuk ruangnya. Berarti zat tersebut adalah zat cair. Zat X itu adalah zat cair ya. Zat X itu zat cair, dan zat Y itu apa? Dari yang dia seperti ini ya, memampati ruangan, terus kemudian pas dilepas memenuhi semua ruangan. Berarti zat tersebut adalah zat gas. Kenapa? Karena zat cair itu bentuknya berubah, tetapi volumenya tetap ya. Bentuknya berubah, volumenya tetap. Nah, sedangkan zat gas itu ya sifatnya berubah, bentuk dan volumenya itu berubah ya. Bentuknya berubah, volumenya pun berubah. Berarti yang tepat jawabannya adalah yang D. Tentang asam, basa, dan garam. Ya, suatu larutan memiliki ciri-ciri berikut. Oke, dari hasil pengujian di atas, larutan X itu termasuk larutan apa? Asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah.
Oke, di ciri-ciri yang pertama ini, larutan X dapat mengubah lakmus biru menjadi merah. Nih ya, kalau suatu lakmus itu bisa mengubah jadi warna merah, ya biru menjadi merah, itu berarti tandanya dia itu larutan asam, ya, larutan asam. Oke, begitupun juga ketika lakmus merah, larutan X uji dengan lakmus merah, ditetesi ke lakmus merah, itu dia akan tetap menjadi merah ya, karena sebab larutan tersebut itu asam. Oke, kita langsung ke yang kedua. Ketika diuji dengan ekstrak tanaman kunyit, terjadi perubahan warna menjadi warna kuning. Oke, warna kunyit itu kan aslinya warna jingga ya, atau warna oranye. Oke, nah kalau ditetesi oleh larutan asam itu, dia akan berubah warna menjadi kuning. Nah, ingat ya, kunyit. Oke. Oh. Menjadi warna kuning. Seperti ini. Nah, kalau dia diuji dengan larutan basah diuji dengan ekstrak tanaman kunyit, dia akan menjadi warna merah. Ya, dia akan menjadi warna merah. Seperti ini. Ya. Jadi, jawaban yang tepat tadi dulu, ini masih ada soal lagi, pernyataan lagi. Memiliki rentang pH 3-6. Kalau dia memiliki rentang pH 3-6, berarti itu ditandanya itu dia udah mendekati ke basa ya, berarti dia asamnya asam lemah. Ya, lemah, asam lemah. Kalau dia pH-nya kurang dari 2 atau 3 ya, pH-nya itu adalah kurang dari 3, dia sifatnya adalah itu asam kuat. Asam kuat, dia kuat ya. Oke. Ketika diuji dengan indikator fenoftalein, ya, tidak terjadi perubahan warna. Oke. Fenoftalein. Kalau misalkan dia diuji fenoftalein, kan dia larutan asam ya. Larutan asam kalau diuji fenoftalein itu tidak akan berwarna. Tapi kalau dia larutannya basah, dia akan terjadi perubahan warna ya, yaitu menjadi warna seperti warna ungu ya. Berarti jawabannya yang tepat adalah yang B ya. Dari sini kita sudah ketahuan ya, dari yang pas ciri-ciri rentang pH-nya, dia asam lemah. Oke, kita lanjut. Nah, metode pemisahan campuran. Filtrasi itu apa? Filtrasi itu penyaringan atau penjernihan. Ini bener nggak? Yang ada kata-kata penyaringan dan penjernihan? Ya, ini ada di jawaban C sama D. Destilasi. Destilasi itu adalah penyulingan. Penyulingan. Ada kaitannya nggak dengan menjernihkan air? Enggak ya. Pembuatan garam juga enggak. Pembuatan garam justru dia ada di kristalisasi pembuatan garam. Berarti kalau destilasi itu apa? Dia kaitannya dengan pembuatan air murni ya. Pembuatan air murni. Sublimasi. Sublimasi itu kayak perubahan wujud zat padat menjadi gas ya. Berarti memisahkan apa nih? Memisahkan kapur baris dari kotoran. Ya, benar ya. Berarti jawabannya yang C. Oke, kita lanjut. Ini ada soal troli yang masanya sedang bergerak. Masanya sama ya. Di sini masanya sama, sedang bergerak dengan percepatan tetap 3 meter per second kuadrat. Nah, jika tali S terputus, besar percepatan troli ini berapa? Oke. Kita langkah yang pertama, kita pakai hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan MA. M-nya ada berapa? Karena di sini kita masanya sama, berarti kita simbolin aja ini M,
Ini M. Berarti M tambah M tambah M 3M. Percepatannya adalah 3, ya. Berarti 9M Newton. Kita anggap seperti itu aja dulu. Oke. Selanjutnya di sini ada kata-kata jika tali S terputus. Kalau tali S terputus, berarti kita abaikan aja. Kereta yang ada di sini kita abaikan, jadi masanya berkurang menjadi 2M. Tapi gayanya tetap ya, 9M. Oke, ini kita coret. 9 bagi 2 adalah 4,5. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, sini ada pesawat sederhana. Ini tentang tuas ya, atau pengungkit. Gaya terkecil dan terbesar untuk mengangkat beban W secara berurutan ditunjukkan pada gambar yang bernomor 41, 34, 12, atau 1 dan 4. Oke, di sini kalau punya trik cepatnya, di sini suruh nyari apa? Gaya kuasa ya, gaya terkecil dan terbesar. Oke, kita cari dulu deh yang lebih gampang, gaya terbesar. Gaya terbesar berarti kita harus cari lengan beban yang besar. Ya, lengan beban itu yang arahnya ke sana, lengan kuasa itu yang arahnya ke sana. Ya, atau enggak misalkan di sini ada beban, terus ada pegangannya ya, ada jaraknya. Jarak dari beban itu disebut lengan beban, jarak dari titik tumpu ke kuasa itu lengan kuasa, ya. Oke, lengan beban. Kita cari lengan beban yang besar. Mana ya? Nah, yang 4. Yang 4 nih, berarti yang terbesar itu adalah yang nomor 4. Oke, gaya terkecil, yang mana? Kita lihat lengan, berarti lengan beban yang paling kecil. Berarti yang mana? Oke, yang nomor 1. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, lanjut. Ini tentang hukum kekekalan energi. Ini ada kelapa jatuh. Apabila massa kelapa 1500 gram dan percepatan gravitasi bumi di tempat itu 10 meter per second kuadrat, kita cari perbandingan energi potensial dan energi kinetiknya pada saat dia di titik B. Oke, kita pakai pertama-tama kita cari dulu energi potensial di titik B, yaitu EP sama dengan MGH. Hanya titik HB ya. Oke, 1,5 dikali 10 pangkat 6. 6-nya dapat dari mana? 10 dikurang 4. Kita jangan ngitung ketinggian dari sini ya. Kita ngitung ketinggian dari tanah. Ya, kita hitung ketinggian dari tanah. Ya. Berarti kan 10 dikurang 4 berapa? 6. Berarti 1,5 dikali 10 kali 6 sama dengan 90 Joule. Oke. Nah, lalu kita cari energi kinetik di B. Kita pakai konsep hukum kekekalan energi. Rumus hukum kekekalan energi kan EP ditambah EP yang pertama ditambah EK pertama ditambah EP yang kedua ditambah EK yang kedua, atau bisa juga tergantung kasusnya gimana ya. Kalau itu B, hurufnya A atau B atau angka ya, teman sini angka kita tulis MGH A ditambah setengah MV A kuadrat sama dengan MGH B ditambah EKB. Oke. Kenapa nih yang nggak diuraikan menjadi setengah MV B kuadrat? Karena kita mau nyari energi kinetik di B-nya ya. Oke, kita tulis. Nah, pas kan kita nyari A ya, A itu di sini paling atas, titik paling atas. Pas saat paling atas, kecepatannya 0 ya, kecepatannya 0. Berarti EK-nya adalah 0, berarti ini semua 0. Oke, makanya ditambah plus 0 sama dengan MGHB ditambah EKB. Lanjut. Ini hasilnya kan nanti MGHA sama dengan MGHB ditambah KB. Nah, si MGHB ini pindah ruas. Jadi minus. Jadi MGHA dikurang MGHB sama dengan EK di titik B. Oke, nah ini kan MG-nya sama ya, MG-nya sama, berarti kita bisa
kita faktorkan ya, kita keluarkan menjadi Mg dikali Ha dikurang Hb. Ini biar lebih simpel aja ya. Oke, kita masukkan angka-angkanya. Masanya itu kan 1500 ya, kita ke kilogram menjadi 1,5 ya, dikali G-nya kita pakai 10, Ha-nya 10 ya, Hb-nya itu ada tadi 6 ya. Berarti seperti ini ya. Kita kerjakan yang di dalam kurung dulu, jadi 4 10 kurang 6 4 ya kan 4. Nah 1,5 dikali 10 sama dengan 15. Nah 15 dikali 4 60, berarti KD titik B nya adalah 60. Oke, kita suruh nyari perbandingan. Berarti kalau begitu EP di B banding EK di titik B. Ini 90 dibanding 60. Ini nolnya kita bisa coret. Nah, 9 bagi 6 kita bisa sama dibagi 3. Oke, bagi 3. 9 bagi 3, 3. 6 bagi 3, 2. Berarti 3 per 2 ya, 3 banding 2. Berarti jawabannya yang tepat adalah yang D. Oke. Di sini ada soal tentang tekanan. Sebuah balok mempunyai ukuran seperti gambar berikut. Jika balok diletakkan pada berbagai posisi, tekanan terbesar dan terkecil pada lantai berikut. Oke, soal ini mirip-mirip ya dengan konten saya tentang mencari tekanan maksimum dan minimum. Nanti saya tampilkan videonya ya di bagian atas. Oke, kita cari. Yang pertama-tama kita cari W-nya dulu ya. Gaya atau gaya beratnya. Masanya 60, W itu kan maksudnya M kali G. M-nya 60, G-nya itu adalah 10. 60 kali 10, 600. Oke, kita cari masing-masing luas penampangnya. Yang pertama, kita cari dulu 75 dikali 80 berarti P kali L ya. Ini P kali L. Cari dulu. Nah, ini apa? 75 kali 40. Ini adalah panjang kali tingginya. Kita cari. Oke, kita cari semua kemungkinannya. Terus ini 80 kali 40 berarti L dikali T-nya. Ya. Oke, berarti kita tinggal masukkan angkanya. 75 dikali 80, 600. Terus 600 diubah ke meter persegi ya. Berarti 600 ini 6000. Sorry, maaf. Ini 6000 dibagi 10.000. Kenapa dibagi 10.000? Karena dia naik 2 tangga ya. Dibagi 10.000 jadi 0,6 dan seterusnya. Nih kita bisa lihat. Oke, Pmax. Kalau dia Pmax kita pakai A-nya min. Kalau P min kita pakai A-nya yang max. Oke, kita cari di sini. Nah, F yang ini kita asumsikan sebagai gaya berat ya. Berarti F-nya 600 per A-nya berapa? A-nya kita cari mana yang paling kecil. Oke, yang paling kecil adalah yang A2-nya ini ya, berarti 0,3. Kita masukkan 600 bagi 0,3 sama dengan 2000. Oke, P-min kita pakai A-max. A-max yang paling gede mana? Oke, berarti ya yang 0,6. Ya, yang 0,6. Kita bagi aja 600 dibagi 0,6 sama dengan 1000. Ya, jangan lupa satuannya Newton per meter persegi. Berarti yang mana nih jawabannya? Jawabannya yang A. Oke, lanjut. Tentang suhu dan kalor. Alia memanaskan 200 gram es bersuhu min 10 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius. Nah, ini bisa dibaca ya soalnya. Oke,
Langkah yang pertama, kita hitung dulu ya, kalor pada proses menaikkan suhu. Oh ya, sebelum kita ke sini, kita harus tahu dulu ya, grafik suhu dan kalor. Grafik dan suhu dan kalor itu biasanya seperti ini. Ya, dia pertama-tamanya. Oke, kita ganti warna. Pertama-tamanya dia begini, terus dia begini, gini. Ya, seperti itu ya grafik kalor. Kalau proses A ke B itu adalah proses untuk menaikkan suhu, B ke C itu untuk proses mencair. Kita kasih huruf D. Ya, menaikkan suhu, B ke C itu adalah untuk mencair, C ke D itu untuk menaikkan suhu ya, menaikkan suhu lagi. Nah, ada yang juga sampai sini. Sampai sini itu kalau berarti dia udah menguap, ya. D ke E ini udah menguap. Kalau ada juga yang sampai situ ada kasus yang seperti itu ya, ada. Oke, kita hitung kalor pada proses menaikkan suhu dari min 10 derajat Celcius sampai ke 0 derajat Celcius, ya. Kita hitung hasilnya 4200, terus diubah ke kilojoule menjadi 4,2. Oke, kita hitung lagi nih proses es mencair pada suhu 0 derajat Celcius. Kita masukkan angkanya sama dengan ml S. Massa dikali kalor lebur es. 0,2 dikali kalor lebur S-nya adalah 336.000. Kita kalikan jadinya 67.200 joule. Hasilnya kita ubah ke dalam kilojoule menjadi 67,2 kilojoule. Oke, kita hitung kalor yang digunakan untuk proses menaikkan suhu air ya dari 0 derajat Celcius sampai suhu 25 derajat Celcius. Berarti berapa nih? Kita masukin angkanya saja, tapi di sini kita udah pakai kalor jenis air ya. Kalau yang tadi kan kalor jenis air, sekarang pakai kalor jenis air. Masanya tetap sama. 0,2 dikali 4200. Ini delta T-nya besar ya. Ini T-nya besar. Oke. 0,2 dikali 4200 dikali 25. Karena 25 dikurang 0 hasilnya 25 ya. Kita kalikan dapat hasilnya 21.000 joule. Nah, joule ini kita ubah ke kilojoule menjadi 21 kilojoule. Ya. Nah, jadi jumlah kalor pada proses 1, 2, dan 3 adalah kita tambahkan semua 92,4 kilojoule. Berarti grafiknya seperti apa? Seperti ini ya. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang tadi yang A ya. Yang A. Oke, kita lanjut. Tentang getaran dan gelombang. Grafik berikut menampilkan simpangan dari sebuah titik dalam suatu medium sebagai fungsi waktu ketika sebuah gelombang melalui medium. Jika cepat kerambat gelombang 12 meter per second, maka panjang gelombangnya. Oke, kita cari dulu nih. Yang pertama kita cari periode gelombangnya. Kita bisa pakai yang rumus T sama dengan T per R. T-nya adalah 1 second, kita kan hitung sampai sini ya, 1 second. Terus N-nya berapa? N-nya adalah banyak gelombang, 2. Karena dia terdiri dari 2 bukit dan 2 lembah. Ya, jadi 2. Oke, berarti T-nya setengah. Kita masukin V sama dengan, kita masukin rumusnya, V sama dengan lambda per T. 12 sama dengan lambda per T-nya T-nya setengah. Kita kali silang, 12 dikali setengah adalah sama dengan 12 bagi 2 ya, jadi sama dengan 6. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, ini sekarang tentang resonansi. Ini ada Garputala. Ya, kita bisa dibaca soalnya. Oke. Kalau resonansi itu pasti ada kaitannya dengan
panjang kolom udara. L ini adalah panjang kolom udara, lambda adalah panjang gelombang, N ini adalah resonansi keberapa? Ke-1 misalnya, atau kedua, ketiga, atau berapa, itu ya. Oke, namun dalam kasus ini adalah resonansi yang ke-1 ya, yang pertama. Berarti kita hitung aja, panjang ketinggian gelasnya 30, ketinggian airnya 20, berarti kita bisa kurangin, 30 dikurang 20, sama dengan nanti 10. Nah, ini 2 kali 1, 2, 2 dikurang 1, 1, jadinya seperti ini. 10 sama dengan 1/4 lambda. Kita kali silang menjadi 40 cm. Berarti panjang gelombang bunyinya adalah 40 cm ya, yang C. Oke, sekarang tentang cahaya dan optik. Ya, ini kita bisa lihat ya soalnya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita pakai kita pakai persamaan perbesaran benda ya. Persamaan benda untuk mencari buat x-aksesnya nanti. Ya, rumus perbesaran benda itu apa? M sama dengan ini nilai mutlak ya. Karena perbesaran nilainya selalu positif. H aksen per H sama dengan X aksen, nilai mutlak X aksen sama per S. Karena di sini kita pakainya ketinggian, berarti kita abaikan aja dulu ya. Kita abaikan dulu si X aksennya ini dan per S-nya. Kita fokus ke sini. 3 per 1, H aksen ada 3, terus H-nya adalah 1, ini bayangan ya. H-nya adalah 1, berarti 3 per 1 sama dengan 3. Oke, kita lanjut. Berarti kita udah ketemu nih, perbesarannya 3 kali. Kita bisa masukin ke rumus ini. Nah, ya, rumus yang ini 3 sama dengan S aksen per S. Kita kali silang, jadinya 3S sama dengan X aksen ya, bisa dilihat di sini, atau X aksen sama dengan 3S, sama aja. Oke. Kita hitung besar jarak S dengan rumus jarak fokus, yaitu 1/F ditambah 1/S ditambah 1/F sama dengan 1/S ditambah 1 per S aksen. F-nya itu adalah sama dengan 12, terus X aksennya tadi kita substitusi ke sini ya, jadi 3S. Jadi 1/S dikurang, kenapa dikurang? Karena bayangannya itu adalah maya. Ya, kebayangan maya bernilai minus, jadinya 1/S dikurang 1/3S. Oke. Nah, itu tadi kita bisa 3S-nya kita bisa samakan penyebutnya, jadinya seperti ini ya. Oke, 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadinya 2/3S. Kita kali silang saja menjadi 3S sama dengan 12 dikali 2 itu 24. Ya, nah ini pindah ruas nih. Si 3-nya, jadi dibagi 24 dibagi 3 sama dengan 8. Nah, karena itu tadi soalnya benda digeser sejauh 16 cm menjauhi cermin, maka S-nya sama dengan 8 ditambah 16, sama dengan 24. Oke, berarti kita balikin lagi nih ke persamaan yang S aksen sama dengan 3S. Berarti 3 dikali 24. Ya, sama dengan 72. Kenapa kita balikan lagi? Karena untuk membuktikan sifat bayangannya ini apa? Diperkecil, diperbesar, atau sama besar. Oke. M sama dengan S aksen per S. Ya, ini sama dengan S aksennya 72 per 24. Berarti 272 dibagi 24 adalah 3. Nilai mutlak 3 ya. Oke, berarti dia sama besar dong ya. Dia sama besar. Dan nyata.
dan terbalik, nyata dan terbalik. Karena dia bayangannya terbentuk di ruang sekitar ruang 2, ya. Oke. Berarti tadi jawabannya yang B ya, kalau nggak salah tadi. Nah, sekarang kita masuk ke tentang listrik statis. Ini ada kedua muatan listrik yang berjarak 6 cm, gaya tolak menolak 36 Newton. Jika jarak kedua muatan diubah menjadi 4 Newton, maka jarak gaya tolak menjadi 4 Newton, maka jarak kedua muatan tersebut adalah, oke, kita tulis dulu ya perbandingannya. Nah, kita lihat di sini di soal. Di soal, konstantanya diabaikan ya. Jadi kita abaikan, sama muatannya berapa, itu diabaikan. Ya, berarti ini kita abaikan saja. Kita abaikan. Berarti ini nilainya jadi 1, ini 1. Jadi persamaannya kayak gini. Udah, kita masukin aja angkanya. F aksennya berapa? 4. F-nya 36. Lalu 1 per R aksen kuadrat berapa? R aksennya berapa maksudnya? R aksennya adalah, oh ini yang kita cari ya. Kita cari nanti per R kuadratnya berapa? 6. Biar lebih mudah kita jangan ubah satuannya ya. 1 per 6 kuadrat. Oke. Nah, ini kita bisa operasikan lagi. 4 per 36 sama dengan, ini jadinya 1 per 36. Ini 1 per X aksen kuadrat. Ini bisa disederhanakan menjadi, sama dibagi 4 jadi 1 dengan 9. Ya, 1 dengan 9. Jadinya seperti ini. Nah, ini juga, ini kan pembagian ya. Berarti pembagian pecahan. Berarti 36-nya ke atas, R aksen kuadratnya di bawah. Jadinya kayak gini. Ini pembagian pecahan ya. 1 per 9. Ini 36. Terus dikali R aksen kuadrat. Dikali per R aksen kuadrat. Udah deh, tinggal kali silang. Kita pindah ke sini deh. R aksen kuadrat sama dengan 36 kali 9 berapa? 324. Nah, berarti R aksennya berapa? Kita tinggal akarkan saja. Akar 324. Sama dengan 18. Nah, jadi jawabannya yang adalah yang C. Oke, ini ada soal tentang rangkaian listrik. Ini kita bisa baca soalnya ya. Oke, langkah pertama kita cari hambatan totalnya dulu. Ya, kita cari hambatan total. Tapi sebelum mencari hambatan total, kita serikan dulu nih rangkaian paralelnya. Ya, kita serikan dulu rangkaian paralelnya. Ya, 1/20. Jadi, seperti ini. 1/20 ditambah, karena ini rangkaian seri, kita tambahkan saja jadi 40 ya, jadi seperti ini. Kita samakan penyebutnya menjadi 2 ditambah 1 per 40. Jadi 3 per 40. Nah, RP-nya adalah 40 per 3 jadinya ya, jadi tinggal dibalik aja deh simpelnya. Oke, kita hitung
hambatan totalnya menjadi 40/3 ditambah ini, ya, tambah 20. Sorry, maaf, ditambah yang ini. Ya, ditambah yang ini jadinya 20. Ditambah 20. Sama dengan 100/3 ohm. Ya, ini tinggal kita disamakan aja pengikutnya. Nah, kita cari arus total. Arus total itu rumusnya adalah V per R. Biasa aja ya, karena ini V-nya total, kita tulis total per R total. 50/100/3 sama dengan 1,5 ampere. Oke, lalu kita hitung daya pada hambatan A. Dengan rumus P sama dengan I kuadrat R. Karena ini A, berarti kita tulis hambatannya, berarti kita tulis AA ya. Buat menandakan aja. Jadi kita masukin IA kuadrat yang sama dengan 1,5. Kenapa 1,5? Karena 1,5 itu karena hambatan A itu di rangkaian seri. Rangkaian seri kan kuat arusnya sama ya. Sama, kuat arus pada setiap hambatannya sama, berarti 1,5. Ya, dikuadratkan dikali RA-nya 20. Sama dengan 45 watt. Lalu kita cari nih, arus pada hambatan rangkaian paralel. V rumusnya, berarti kita bisa samakan ya. Tadi karena tegangan pada hambatan paralel itu sama, nilai tegangannya sama. Ya, berarti kita tulis VB sama dengan VCD. VB sama dengan I kali R, IB kali RB, sama dengan IC D dikali RCD. RB-nya 20, IB yang pengen kita cari. Terus, karena tadi dia ada percabangan ya, kan tadi seperti ini. Ya kan, seperti ini. Terus seperti ini. Ini ada tadi besar kuat arusnya adalah 1,5. Nah, ini adalah tadi ada RB, berarti kita tulis saja ini adalah IB. Ini tadi ada CD ya. CICD. Berarti persamaannya menjadi 1,5 sesuai dengan hukum Kirchhoff ya, sesuai dengan hukum Kirchhoff. Yang pertama, berarti ini I 1,5 sama dengan IB ditambah ICD. Kita mau nyari ICD-nya, berarti tinggal pindah ruasan aja, jadinya seperti ini. Ya, gitu. Makanya bisa dapat 1,5 dikurang IB. Kali masukin 40. Jadinya kita rapikan saja persamaannya, 20 IB, kita kalikan silang ini, jadi 60, dikurang 40 IB. Nah, 40 IB-nya pindah ruas, jadinya ditambahkan plus 60 IB, sama dengan 60, terus 60-nya pindah ruas, jadi dibagi 60 bagi 60 1. Jadi IB-nya sama dengan 1 ampere. Nah, lalu kita hitung I totalnya. Ya, kita hitung I total. Kita hitung ICD-nya. Ya, dengan rumus yang tadi nih, nah kita masukin lah. Jadi kita masukin 1,5, IB-nya udah kita ketahui kan 1, ditambah ICD. Ya. Terus ini 1,5 dikurang 1, ini pindah ruas, jadinya 0,5. ICD-nya 0,5. Lalu kita lanjut nih, hitung daya pada hambatan B. Kita pakai kuat arus pada B, hambatan B, jadi IB. Ini hasilnya adalah 20 watt daya di hambatan B. Lalu kita hitung daya pada hambatan C dengan rumus PC IC kuadrat dikali RC. Terus IC-nya ini kita pakai ICD karena kenapa? Karena tadi ya, kuat arus pada rangkaian seri itu nilainya sama. Ya, jadi kita pakai 0,5 nih, 0,5 ya ID-nya juga. 0,5. Terus kita masukin hambatannya, RC-nya 20 jadi 5 watt. Terus juga RD-nya hambatannya juga sama nih, 20 watt. Jadi hasilnya sama dengan 5.
Oke, berarti dari sini gimana nih ya pernyataannya? Ini ada, kita tulis saja sini, PA, ini PB, ini PC, terus ini PD. Oke, PA sama PB kita lihat dulu. Besaran mana? Ya, besaran PA. Oke, PB sama PC, besaran mana? Ya, besaran PB. Nah, tapi PC sama PB sama kan? Berarti kita tulis seperti ini. Ya, ini adalah pernyataan yang benar. Itu ini. Oke, kita lanjut. Tentang listrik dinamis. Nah, sebuah rice cooker memiliki spesifikasi sebagai berikut. Tegangan 110, oke kita bisa baca. Nah, kita tinggal masukkan aja rumusnya. P sama dengan V kuadrat per R. P-nya adalah 300 ya, di sini 300 per, nah, V-nya adalah 220 kuadrat. Berarti tinggal kita, cuman R-nya belum diketahui ya, 220 kuadrat per 300. Lanjut. Nah, kita masukin lagi nih. Tapi di sini kan kasusnya V-nya 110 ya. V-nya 110 kuadrat digunainnya 110 volt ya. Jadi kita masukin angka-angkanya. 110 kuadrat per 220 kuadrat per 300. Nah, dengan sifat perpangkatannya, pembagian pecahan 110 kuadrat dikali 300 per 220 kuadrat. Nah, lihat di sini. Kan ini 110 kuadrat sama 220 kuadrat ya. Ini bisa kita coret simpelnya. Ya, jadinya kan ini dicoret sama dengan 2. Tapi kita jangan melupakan ada kuadratnya. Berarti 300 2 kuadrat berapa? 4. 300 bagi 4 ya ini 75. Ya. Oke, kita lanjut tentang kemagnetan. Sebuah batang baja hendak dijadikan magnet dengan menggunakan metode induksi. Berikut ini metode pembuatan magnet pada batang peki yang menghasilkan susunan kutub magnet yang sama. Jadi dia maunya peki susunan pekinya itu sama seperti magnet yang samping. U-nya di kiri, S-nya di kanan. Ya. Oke, kita lihat di yang A. Pilihan A. Pilihan A itu dengan cara digosok ya, kalau tidak salah A dan B itu. Nah, kalau pilihan A dan B itu justru dia malah menghasilkan ujung P sebagai kutub selatan dan Q sebagai kutub utara. Ya. Karena kan yang pertama kali nyentuh kalau di A apa? Nah, yang selatan, berarti si P ini adalah selatan. Dan Q-nya adalah utara. Begitupun juga dengan yang B-nya ini. P-nya selatan, Q-nya utara. Karena dia digosok dengan apa ini? Searah dengan arah jarum jam ya. Berarti S-nya yang kena. Ya bukan U. S. Ya, kita lihat aja arahnya. Oke, kita lihat pilihan C dengan D. Nah, kalau pilihan C dengan D itu, kalau kita pakai kaidah tangan kanan, ya seperti ini. Sini kan kita yang C ini, C sama D ini kita pakai aturan kaidah tangan kanan ya. Di sini udah ada gambarnya ya. Udah ada gambarnya. Karena ini arahnya ke sana, berarti kita gambar tangan kanannya seperti ini. Ya, arahnya itu kayak dari ke atas gini. Ya, ke atas. Coba kita lihat. Berarti kalau seperti ini,
sesuai dengan aturan kaidah tangan kanan ya. Berarti kalau jempolnya arahnya ke sana, berarti dia yang ini sebagai arah kutub utara. Dan ini adalah berarti selatan dong ya. Ya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Ya. Ya maaf, berarti tadi yang D itu arahnya bukan ke atas ya, tapi dia arahnya itu ke bawah. Oke. Arahnya ke bawah berarti lagi ya, tangan kanannya seperti ini karena dia arahnya kan ke bawah ya. Berarti ini begini. Ini anggap aja tangan kanannya. Berarti jempolnya arahnya begini. Ya, seperti ini. Berarti ini sebagai kutub utara, ini selatan. Berarti ini salah ya, yang D. Yang betul adalah yang C. Oke, kita lanjut. Tentang transformator. Di sini ada gambar trafo ya. Oke, kita bisa dibaca soalnya. Oke, ini ada persamaan untuk transformator ada NP per NS sama dengan MVP per VS sama dengan IS per IP. S ini adalah sekunder, P itu primer ya. Oke, langkah pertama kita hitung VS-nya, ya tegangan sekundernya. NP per NS sama dengan VP per VS. Kita masukin angkanya, ya jadi seperti ini. Nah, kita akan mencari VS, berarti kita kali silang aja kan. 200 kali 192 dikali 200, terus 960 VS. Nah, 960-nya ini pindah ruas, jadi seperti ini. Ya, kita hitung, hasilnya dapat 40 volt VS-nya. Lalu kita hitung kuota arus sekundernya, VS sama dengan IS kali RS. Yang sebelah sini ya, RS-nya. Berarti VS-nya itu adalah 40, IS-nya adalah IS yang kita cari, RS-nya adalah 20. Pindah-pindah ruas, bagi 20 jadi 2. IS-nya adalah 2. Oke. VP. Kita mencari apa ini? IP-nya. Kita mencari IP-nya, kuota arus primernya. Kita masukin saja angkanya menjadi IP sama dengan 40 kali 2 per 200 sama dengan 80 per 200. Nah, IP-nya berapa? 0,4 ampere. Berarti jawaban yang benar adalah yang A. Maaf, salah. Jawaban yang benar adalah yang C ya. Sorry, maaf, salah coret. Yang C. Oke, sekian dari kakak ya, ini udah selesai soalnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.